Kristus. Pertama-tama majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman majelis jemaat sebagai berikut. 1. Pelantikan Panitia Pembangunan Fisik Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, disampaikan bahwa dalam ibadah kedua minggu pagi ini akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pembangunan Fisik Jemaat GKI Pengharapan Jayapura oleh Majelis Jemaat. 2. Ibadah paduan suara jemaat. Disampaikan kepada seluruh anggota paduan suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah paduan suara jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Pendeta Frans Vokames STH. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota paduan suara jemaat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Ibadah Week Diaspora. Ibadah Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Saidirman Huta Balian bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari Jemaat Week Diaspora dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 4. Ibadah gabungan PW Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Disampaikan kepada ibu-ibu PW Jemaat GKI Pengharapan bahwa ibadah gabungan PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, piket PW Week Plufkam. Diharapkan kehadiran ibu-ibu dalam ibadah dimaksud dengan membawa natura dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 5. Ibadah gabungan PKB Klasis GKI Port Numbai. Disampaikan kepada Badan Pelayan dan anggota PKB Jemaat GKI Pengharapan bahwa ibadah gabungan PKB Seklasis GKI Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Jemaat GKI Diaspora Kota Raja. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka majelis jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini.
dan dapat mengembalikan pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Dan atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang mempunyai pekerjaan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. 7. Ibadah jam 6.00 sampai selesai dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH, piket Majelis Week Diaspora. Pemain organ Bapak Syamas Yance Bisim. Pemandu pujian Ibu M. Mur. 8. Ibadah jam 9.00 sampai selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, piket Majelis Week Lufkam. Pemain organ Bapak Penatua J. Nusi. Pemandu pujian Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. 9. Ibadah di pos pelayanan Arius Apeo jam 9 sampai selesai dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis piket Majelis Week Apeo. Pemain organ Saudari Doni Siloyanan. 10. Ibadah di gedung PAR dan PAM Gunung Sinai Gajah Putih jam 9.00 sampai selesai dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, piket Majelis Week Gajah Putih. 11. Ibadah di gedung PAR Irene Okumene jam 9 sampai selesai dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH, piket Majelis Week Okumene. 12. Ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Percetakan jam 9 sampai selesai dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Parede Pai, piket Majelis Piket Percetakan. 13. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Nicholas J. Matruti STH, Majelis Piket Week Gajah Putih. Pemain organ Bapak Yance B. Mansi. Pemandu pujian Ibu Penatua D. Kawaine. Kian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah di pagi ini. Jemaat disilakan berdiri. Dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 105 ayat 1 dan 2.
Marilah jemaat kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 9. Ayat 1 dan 3. Hai kaum Tuhanku. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar, nyanyianmu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat, muliakanlah Dia segala tempat. Yang Allah Esa penuh berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat kekal dan teguh. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang terbaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang sering kita sebut dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Tuhan. Mari bersama kita siapkan nyanyian rohani 11 ayat 1 dan 2 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan nyanyian rohani nomor 11 ayat 3 sesudah kita menerima berita rahmat Tuhan. Kalau saya dan saudara-saudari berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami sangat menyadari kami hanyalah debu, tanah dan abu yang dibentuk menurut rupa dan gambar-Mu. Lalu Bapa menghembuskan roh-Mu, ruah nafas hidup ke dalam kami. Dan kami hidup di dalam segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami sangat menyadari dosa-dosa yang terjadi dari hari ke hari sangat mengikat kami, baik dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Bahkan dosa secara turun-temurun, dosa nenek moyang kami, dan juga dosa-dosa terhadap hamba-hamba Tuhan yang mewartakan Injil keselamatan, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, dan juga dengan sikap serta kelakuan kami. Ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami, dan layakkanlah kami, sebab anak-Mu telah berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Amin. Kami puji Engkau, kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan nama-Mu oleh sebagai orang-orang percaya yang mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Inilah berita firman-Nya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sakaria 8 ayat 7 hingga 8. Kita aminkan dari nyanyian rohani 11 ayat 3. Bapa kami, janganlah anak-anak-Mu binasa, pimpinkan sayangilah
Sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan yang menunjukkan bahwa saya dan saudara-saudari telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka sebagai orang-orang percaya kita juga harus menyampaikan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Maka saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri, dan sesudah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita ambilkan dari nyanyian rohani 16 ayatnya yang ketiga. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 16 ayat 3, muliakan Allahmu. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya memohonkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Semua orang percaya dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan solo oleh Penatua Eflase. Kepada Penatua dipersilakan. Terkadang ku merasa hidup ini penuh dengan tantangan. Jalan yang ku lewati penuh liku-liku silih berganti. Ku berjalan sendiri tanpa ku sadar Engkau menuntunku. Meski banyak salah, meskipun banyak dosa,
Kau tak tinggalkanku. Kini ku datang padamu, ya Tuhan, mohon ampun atas pelanggaranku yang selama ini telah kulakukan melawan kehendak-Mu. Pakailah aku Tuhan, agar ku dapat melayani-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, Yesus penolongku. Ajari aku Tuhan, agar ku mengerti kebaikan-Mu. Segala yang ku miliki itu semua karena kasih-Mu. Tak mampu ku membalas semua kebaikan-Mu, hanya pujian yang dapat ku naikkan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kini ku datang padamu, ya Tuhan, mohon ampun atas pelanggaranku yang selama ini telah kulakukan melawan kehendak-Mu. Pakailah aku Tuhan, agar ku dapat melayani-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, Yesus penolongku. Ajari aku Tuhan, agar ku mengerti kebaikan-Mu. Segala yang ku miliki itu semua karena kasih-Mu. Tak mampu ku membalas semua kebaikan-Mu, hanya pujian yang dapat ku naikkan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Bapak Pendeta Euflasi. Tuhan Yesus memberkati, dan pujian ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 25 hingga 35, Mazmur pasal 119 ayat 25 hingga 35.
Ketika kita telah menemukan bagian ini, izinkanlah tetap Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Dan marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa adalah guru dan pengajar kami yang baik. Bapa mengerti segala pikiran kami, Bapa mengerti segala pergumulan kami, dan Bapa sangat mengerti kondisi dan keadaan yang ada pada kami. Sebagai orang percaya, kami bersekutu bersama di pagi hari ini dan telah mempersiapkan satu dari sekian janji-Mu Tuhan melalui pembacaan Alkitab pada Mazmur 119. Izinkanlah semua orang percaya yang hadir ini menerima bagian-bagiannya menurut kasih karunia Allah di tiap-tiap kami. Jauhkanlah kami Bapa dari segala roh pengganggu yang mau mengambil bagian ini dari kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami sebab kami siap untuk menerimanya, dan di dalam nama Yesus Kristus, Guru dan pengajar kami yang baik, kami berdoa dan memohon kepada Allah di dalam kerajaan surga. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 25 hingga 35. Saya membacakan ayat ganjil dan jemaat mendapatkan kehormatan membacakan ayat genap. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Demikianlah jauh pasal pembacaan Alkitab ini. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari semua orang percaya yang dikasihi Tuhan, kita hendak masuk pada pelayanan pemberian persembahan. Kita siapkan nyanyian rohani 158 yang hendak kita nyanyikan ayat pertama dan seterusnya untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kita terbaca dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun
ayatnya yang pertama. Isilah Tuhan hidupku dengan air garam, agar di dalam aku wujudnya nyatalah. Janganlah hanya bibirku ucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Beri segenap kelakuan dan pekerjaanmu, pun yang biasa dan hendak memuji namamu. Curahkanlah karunia cahaya kasih-Mu, agar diisi olehnya segenap anggotaku. Jika begitu akuku, anakku yang lemah, mempersembahkan pujian dengan sesungguhnya. Jangan kau biarkan senyap aku di jalanku, keluar lingkungan kudus persekutuanmu. Isilah Tuhan hidupku dengan air garam, agar di dalam aku wujud-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Kami akan membacakan pengucapan syukur dan persepuluhan yang dibawa ke rumah Tuhan. Apabila ada kesalahan penyebutan nama, mohon dimaafkan. Pengucapan syukur. 1. Yohanes Singkali, Wik Diaspora. 2. Tanpa nama, Wik Percetakan. 3. Bapak D. Pansenem, Wik Diaspora. 4. Seorang pemuda, Wik APO. 5. Tanpa nama, Wik Percetakan. 6. Tanpa nama, Wik Okumene. 7. AGW Alamat Hamadi. 8. Satu keluarga, Wik Klofkam. 9. Tanpa nama. Persepuluhan. 1. Yohanes Singkali, Wik Diaspora. 2. Satu Nona, Wik Diaspora. 3. Tanpa nama, Wik Percetakan. 4. Bapak D. Painsenem, Wik Diaspora. 5. Seorang pemuda, Wik APO. 6. Tanpa nama, Wik Percetakan. 7. Tanpa nama, Wik Aspol. 8. Satu keluarga, Wik Klofkam. 9. Tanpa nama, Wik Okumene. 10. Tanpa nama. Mohon didoakan.
Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat, dalam kasih, anugerah dan kuasa-Mu, kami menerima segala pemberian-Mu, baik di atas kami, di dalam kami dan di bawah kami. Semua yang datang dan masuk ke dalam kehidupan kami yang bersumber daripada-Mu, ya Allah, inilah yang dapat kami kembalikan melalui pemberian-pemberian persembahan kami, persembahan berupa uang maupun persembahan berupa tubuh, jiwa, dan roh kami. Allah di dalam Yesus Kristus yang sangat mengerti dan mengenal seluruh kehidupan kami, dengan pemberian inilah terimalah segala ucapan syukur kami, baik berupa persembahan uang, melalui pundi-pundi yang telah dijalankan, kotak-kotak pelayanan yang ada pada kami dalam jemaat ini, baik di depan, di samping kami, dan juga aksi penunjang pelayanan di akhir ibadah kami. Kasih dari sorga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkenan memberkati saudara-saudari kami, umat-Mu, dalam pemberian mereka ini. Demikian juga Bapa, dengan persembahan-persembahan khusus, ada 9 pribadi dan keluarga yang memberi pengucapan syukur. 2 pribadi yang mengucap syukur karena pertambahan usia, karena kasih dan anugerah Allah yang telah berkenan atas perjalanan hidup dari orang-orang kekasih-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, dengan panjang umur Tuhan kenyangkan mereka. 7 pribadi dan keluarga yang menyerahkan pengucapan syukur karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka, pribadi maupun keluarga dalam usaha-usaha mereka. Allah di dalam Yesus Kristus kiranya memberkati dan menyempurnakan semua penyempurnaan pengucapan syukur ini. 10 pribadi dan keluarga, baik yang menyebutkan namanya maupun yang tak menyebutkan namanya, dengan persembahan persepuluhan yang mereka berikan. Tuhan, inilah pemberian dan janji mereka yang mereka sampaikan melalui pelayanan kami pada pagi hari ini. Dari tempat kemahakuasaan-Mu, kiranya Bapa di dalam nama Yesus Kristus memberkati, Bapa di dalam nama Yesus Kristus menyediakan, dan Bapa di dalam nama Yesus Kristus memberikan segala yang terbaik bagi 10 pribadi dan keluarga yang memberi persepuluhan pada saat ini. Demikian juga untuk semua pemberian-pemberian jemaat bagi para janda, duda, yatim piatu, dan juga pemberian bagi hamba-hamba Tuhan, baik secara langsung maupun melalui persembahan seperti ini. Tuhan memberkati semua umat-Mu, Tuhan memberkati semua kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Demikian juga pemberian jemaat bagi sesama dalam kemalangan atau kedukaan. Tuhan, Engkau tahu semua kami, dan daripada-Mu mengalir yang terbaik bagi kami semua. Akhirnya Bapa di surga, terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi semua orang percaya yang
berkenan bersama-sama dalam ibadah pertama pagi hari ini. Jemaat yang berbahagia, Mazmur 119 ayat 25 hingga ayat 35 telah bersama-sama kita membaca, dan pasti kita akan melihat dan coba mempelajari pembacaan ini, apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang perlu bagi saya dan saudara-saudari sekalian. Dari perikop pembacaan Mazmur 119 ini, Mazmur yang paling panjang ayatnya atau paling banyak ayatnya, 176 ayat. Mazmur 119 itu berjudul atau dia berbicara tentang bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ada satu bagian yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Saya hendak bacakan bagi kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 dikatakan demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yang lebih berbahagia itu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di bagian lain dalam Injil Matius pasal 12 ayat 50, Yesus katakan, "Barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Dari perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, ini sebuah puisi, nyanyian yang dipersembahkan oleh pemazmur yang menceritakan tentang jalan hidupnya, yang menceritakan tentang apa yang dialami, apa yang dijumpainya sejak dia diizinkan Tuhan hadir dan ada di dunia, sampai dengan saat di mana dia menyampaikan puisi ini. Dan tentunya puisi ini atau syair ini, mazmur ini, pemazmur ini menyadari bahwa pengalaman ini tidak hanya untuk dirinya, tapi dia juga rindu untuk disampaikan bagi orang lain. Di dalam ayat 25 hingga 32, bagaimana pemazmur memperlakukan secara kejam atau merasakan dia diperlakukan secara kejam sampai hampir mati. Di ayat 25, "Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Pemazmur melihat hidupnya tertekan. Dan dilanjutkan dengan dimintanya firman Allah yang menyelamatkan. Ini harus ada dalam dirinya, firman Allah. Ketika dia katakan jiwaku melekat kepada debu, pemazmur berbicara tentang penciptaan. Pemazmur berbicara tentang awal mula manusia ada di dunia. Kejadian 2 ayat 7, Allah menciptakan kita dari debu tanah
dan menghembuskan. Lalu Kejadian 3 ayat 19, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berbicara kepada laki-laki, dengan berpeluh engkau akan bekerja mencari nafkah, mencari makan, mencari minum, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena engkau adalah debu, dari situlah engkau diambil. Dia sangat-sangat sadari debu ini tidak bisa hidup. Debu ini tidak bisa bergerak dan berbuat apa-apa kalau tidak dihidupkan oleh firman Allah. Saya tadi awali dengan Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Siapa yang berbahagia? Inilah perbedaan yang disampaikan oleh pemazmur. Lalu saudara-saudari, bagaimana dia memohon supaya firman Allah, firman Tuhan menghidupkan dia. Yesus sendiri berkata ketika dia dalam pencobaan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu apa yang dikatakan pemazmur selanjutnya? Orang yang dibebaskan itu ingin mengerti petunjuk Tuhan. Titah Tuhan, ia hendak mengikuti jalan kebenaran. Setelah dia sadari, setelah dia akui bahwa dia ini siapa, dia mau kembali untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Jalan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan dari bagian kita selanjutnya? Di ayat 29 dengan jelas dia katakan, saya menolak untuk hidup berdusta, hidup menipu, hidup berbohong. Saya tidak mau itu di dalam diri saya. Karena saya ini hanyalah debu. Saya bisa hidup karena firman Allah. Dan saya mau jalan dalam jalan kebenaran. Saya tidak mau ada roh pendusta, roh pembohong, roh penipu. Mungkin kita bisa tambahkan roh curi orang, pebarang, curi hak orang. Yang sekarang paling tren itu curi hak orang. Yang Tuhan izinkan dia terima, kadang-kadang kita terpengaruh dengan kebutuhan dalam rumah, ambil hak orang untuk kita. Hati-hati. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jangan mengambil dan merampas hak orang. Itu perkataan Rasul Yohanes ketika dalam proses baptisan di Sungai Yordan. Pemazmur mengajak supaya kita hidup itu benar, jangan banyak berbohong, jangan berdusta, jangan menipu. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Secara pribadi dia menjiwai pilihan yang diambil pada pembaharuan perjanjian. Dia ambil pilihan. Dia menetapkan keputusan. Seperti Yosua berbicara kepada 70 tua-tua Israel ketika Yosua mau hendak meninggalkan jabatan sebagai pemimpin besar ketika membawa Israel masuk tanah perjanjian. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Pilih apakah nenek moyang yang atau kepada dewa-dewa yang nenek moyang sembah di sungai Efrat atau di seberang sungai Yordan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Pilih, pilihan.
Pemazmur mengajak kita pilihan. Mau tetap hidup di dalam proses kehidupan yang secara bertentangan dengan Taurat atau firman Tuhan, ataukah mau hidup di dalam firman Tuhan? Ayat 25 dengan jelas dikatakan, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari, pagi hari ini tema yang mengantar kita dalam perenungan ini adalah keputusan yang berpaut pada firman Tuhan, karena terbatas hidup manusia. Pengkhotbah 3 katakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu tanam, ada waktu dicabut apa yang ditanamnya. Segala sesuatu ada waktu. Dan ketika waktu itu datang, waktu itu semua orang yang hidup di dunia ini alami. Proses kita sekarang, di manakah yang dihembuskan Allah itu? Apakah ada di pangkuan Abraham seperti Lukas pasal 16 tentang Lazarus dan orang kaya? Lazarus ada di pangkuan Abraham dan orang kaya itu ada di tempat penyiksaan? Kita tidak tahu. Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan bahwa debu akan kembali kepada debu, roh ini akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu di sana terjadi keputusan. Ketika tubuh yang melekat di dalam debu ini hidupnya menyenangkan hati Allah, hidupnya sesuai dengan firman Allah, hidupnya sesuai dengan perintah Allah, maka Allah akan katakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena engkau telah setia dalam segala perkara yang kuberikan, masuklah. Atau karena engkau telah melakukan segala sesuatu bagi saudaraku yang paling terhina, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ataukah Tuhan akan katakan sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23, enyalah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Inilah Bapak Ibu saya dan saudara-saudari hidup kita. Sehingga tema kita di pagi hari ini, keputusan yang berpaut pada firman Tuhan karena terbatas hidup manusia. Siapa pun hidup yang kekal? Tidak. Semua Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan berbicara kepada Yeremia, sejak engkau di dalam kandungan ibumu aku telah mengenal engkau. Sampai dengan engkau kembali, tanah menjadi tanah, debu menjadi debu. Tuhan tahu. Lalu apa yang terjadi di ayat berikutnya dari 33 sampai 40 atau 33 sampai 35? Pemazmur mengajak tentang persoalan ialah di manakah jalan itu? Untuk mengajak semua orang untuk mencari petunjuk guna memperoleh hidup. Amos pasal 5 dikatakan jalan menuju hidup. 4 sampai dengan 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Betel, jangan mencari Gilgal, atau jangan mencari Berseba. Artinya jangan kita cari dunia ini, jangan cari kebahagiaan dunia ini, jangan cari segala yang dunia ini tawarkan. Cari Tuhan supaya hidup. Dengan apa? Pemazmur mengajak kita untuk membaca firman-Nya, firman Tuhan, untuk melakukan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, ada 2 hal saja yang kita pagi ini mau bawa pulang. Hal yang pertama, kita harus tahu kita ini debu. Kita bisa hidup ini karena Tuhan. Cari Tuhan supaya kita hidup. Cari firman-Nya, cari kebenarannya, cari jalan, dan cari kehidupan yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan pegang yang lain, jangan cari yang lain. Cari yang lain itu nanti susah, nanti sia-sia.
Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan sudah berbuat demikian seindah dan seluar biasa di dalam diri saya dan saudara, apa yang kita lakukan bagi orang lain? Apa yang kita buat dan kerjakan bagi orang lain? Apa yang kita buat? Hanya Matius 25 ayat 40 katakan, jawab raja itu kepada mereka, sesungguhnya apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Pujian dari Bapak Penatua Jeffrey Malohing dipersilakan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hadapan tentara aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus
Terima kasih untuk persembahan pujian solo dari Penatua Jeffrey Malohin. Tuhan Yesus memberkati, dan persembahan pujian ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir dari doa ini kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa besar kasih dan anugerah-Mu atas pelayanan yang terjadi di pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga menjelang akhir ibadah ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami serta iman percaya kami. Mendengarkan pembacaan Alkitab dari Pemazmur 119 yang mengantar kami untuk bagaimana hidup dengan Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami mohon teguhkan, sempurnakan dan meteraikanlah perkataan ini di dalam setiap batin kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pujian persembahan yang juga dipersembahkan oleh kekasih kami Bapak Penatua Eflase dan Bapak Penatua Jeffrey Malohin diberkati Tuhan. Pemain organ, pemandu pujian, piket wik diaspora diberkati Tuhan. Dan semua jemaat yang hadir diberkati Tuhan, PHMC diberkati Tuhan, tim multimedia diberkati Tuhan, tim sound system, operator sound system, dan seluruh pegawai gereja pribadi dan keluarga diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan fisik Gereja Pengharapan Jayapura yang hendak dilantik pada ibadah jam 9 nanti. Tuhan, segala upaya usaha dan segala kegiatan mereka hanya kami pertaruhkan di dalam kehendak Allah yang adalah sumber segala-galanya. Kami berdoa untuk panitia sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Dalam hal ini penanggung jawab wik diaspora. Segala upaya dan usaha yang dilakukan Tuhan memberkati sampai dengan pelaksanaan sidang dan juga akhir dari seluruh evaluasi itu. Tuhan memberkati panitia dan seluruh warga jemaat wik diaspora. Tuhan sumber segala berkat pasti menyediakan semuanya itu. Sidang sinode ke-18 di Waropen yang hendak berlangsung di bulan ini, biarlah dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan sehingga terlaksana dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya di Provinsi Papua, dia kalangan para pimpinan kami dari pimpinan daerah, kota dan kabupaten, provinsi, dan juga pimpinan-pimpinan TNI, Polri, dan semua anggotanya, stafnya, semua pegawainya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh profesi yang ditekuni jemaat dalam berbagai pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong semuanya. Anak-anak kami dalam pertumbuhan dan juga dalam studi mereka, dan juga anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Akhirnya Bapa di surga, kami akan mengakhiri seluruh ibadah ini dan kami akan pulang. Izinkanlah kami untuk berdoa dan memohon semua hal ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang percaya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan nyanyian rohani 162, ayat pertama dan kedua. Dalam keadaan duduk dan aksi penunjang pelayanan dapat diberikan. Lalu pada ayat 3 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Ya Tuhanku, kerennya Engkau-lah. Ya Tuhanku, kiranya Engkau-lah pemimpin
Akhirnya saudara-saudariku, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Orang percaya semua dipersilahkan duduk kembali dalam saat itu. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Atas nama PHMC Jemaat GK Pengharapan Jayapura bersama piket Majelis Week Diaspora, pemandu pujian, pemain organ, seluruh tim multimedia, seluruh pegawai gereja, dan pendeta yang melayani di pagi hari ini, izinkanlah terima salam dan hormat kami. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah bersama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Shalom.